Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Reza Juwagriansah. Izinkan saya menjelaskan laporan rancangan aktualisasi penyusunan perangkat ajar manajemen pajak di Prodi Akuntansi Pajak Politeknik Negeri Lampung. Biodata penulis, nama saya Reza Juwagriansah. Saya lahir di Yogyakarta 17 Agustus 1987. Nomor induk pegawai saya adalah 1987 0817 2022 031002. Untuk jabatan adalah asisten ahli dosen CPNS. Unit kerja Politeknik Negeri Lampung, jurusan akuntansi perpajakan, Prodi D4 Akuntansi Perpajakan. Pendidikan S2 Universitas Trisakti, kemudian S1 di Universitas Negeri Jakarta. Politeknik Negeri Lampung adalah perguruan tinggi negeri vokasi yang saat ini memiliki 5 jurusan dan 23 program studi. Program Diploma 3, Sarjana Terapan, dan Pasca Sarjana. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang ditujukan untuk kepentingan praktis dimulai dari D1, D2, D3, Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan yang berfungsi mengembangkan peserta didik agar memiliki pekerjaan keahlian terapan tertentu melalui program vokasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang mengarahkan mahasiswa untuk mengembangkan keahlian terapan, beradaptasi pada bidang pekerjaan tertentu, dan dapat menciptakan peluang kerja. Politeknik Negeri Lampung beralamat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 10 Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Visi Politeknik Negeri Lampung yaitu menjadi politeknik yang bermutu, inovatif, dan unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi terapan. Misi Politeknik Negeri Lampung yaitu menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berorientasi pada akhlak mulia, terampil, disiplin, mandiri, dan kompetitif. Melaksanakan kajian keilmuan dan penelitian terapan untuk menopang pendidikan dan pengajaran. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan teknologi terapan. Menguatkan budaya akademik, organisasi, dan kerja yang berkarakter dan beretika, menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan pihak lain. Nilai-nilai organisasi yang pertama adalah kepuasan pelanggan, kedua kompetitif, ketiga peningkatan kualitas secara berkelanjutan, keempat mandiri, kelima berdaya saing dan adaptif, keenam profesional dan berakhlak mulia. Tugas dan fungsi Politeknik Negeri Lampung yaitu yang pertama menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, terampil, disiplin, mandiri, dan memiliki keahlian di bidang iptek terapan, di bidang agrobisnis, akuntansi, perpajakan, informatika, dan pariwisata. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan terapan bidang teknologi, terapan bidang agrobisnis, akuntansi, perpajakan, informatika, dan pariwisata yang memajukan penerapan teknologi di industri dan masyarakat. Ketiga, meningkatkan budaya akademik, organisasi, dan kerja yang sehat dan dinamis sebagai basis kerjasama dengan pemangku kepentingan guna mengembangkan penerapan teknologi dan memajukan kemandirian masyarakat. Menerapkan manajemen perguruan tinggi modern dalam pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian, mewujudkan kepakaran bidang teknologi bisnis yang bermanfaat yang diakui secara nasional maupun internasional. Di dalam struktur organisasi, tugas dan fungsi penulis adalah seorang dosen di jurusan akuntansi perpajakan, jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi perpajakan. Penulis merupakan seorang dosen asisten ahli yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan tridharma pendidikan. Tugas dan fungsi penulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen
Tugas utama dosen adalah mengajar, mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen memiliki unsur kegiatan yaitu melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Adapun tugas dan tupoksi seorang dosen yaitu yang pertama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan serta teknologi dan juga seni melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan serta mengembangkan kualifikasi sebuah akademik dan diikuti dengan kompetensi yang berkelanjutan. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Yang keempat, selain mengajar, dosen juga bertugas untuk membuat bahan ajar serta modul untuk mahasiswa dan menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum serta kode etik, nilai-nilai agama, serta etika. Yang kelima, merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Sehubungan dengan tugas Latsar CPNS tahun 2022, penulis sudah bergabung dengan Politeknik Negeri Lampung sejak bulan April tahun 2022. Di dalam masa bergabung dengan Politeknik Negeri Lampung, penulis menguraikan dan menelaah beberapa isu-isu yang menurut penulis itu ada terjadi di dalam prodi akuntansi perpajakan. Dalam melakukan identifikasi isu, penulis menggunakan metode SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Di dalam analisa SWOT yang dilakukan oleh penulis melakukan identifikasi isu yang pertama terkait dengan strength, yaitu di dalam Politeknik Negeri Lampung, fasilitas belajar mengajar cukup lengkap, di mana sudah tersedia proyektor dan laboratorium komputer. Kemudian buku atau modul juga sudah cukup lengkap. Kemudian integritas dari dosen-dosen juga sangat tinggi. Kemudian untuk opportunity yang penulis analisa yang pertama adalah terkait dengan peningkatan kualitas perangkat ajar, penyempurnaan perangkat ajar, kemudian update terbaru mengenai perangkat ajar. Ini adalah opportunity yang bisa dilanjutkan atau dikembangkan menurut penulis. Kemudian tantangannya yaitu dengan masih adanya COVID-19, hal ini tentu saja merupakan sebuah tantangan. Kemudian penulis melihat belum lengkapnya perangkat ajar yang ada di dalam prodi akuntansi perpajakan. Kekurangannya dalam pelaksanaan Latsar dan penulis mencoba melakukan identifikasi, penulis menemukan di dalam mata kuliah manajemen pajak ada yang belum diselesaikan, yaitu adanya satuan acara pembelajaran dan rencana pembelajaran semester yang terbaru yang belum ada. Kemudian belum adanya kontrak perkuliahan peta kompetensi, dan kemudian belum adanya panduan praktikum. Tentu saja kelemahan ini harapannya bisa diselesaikan. Dalam melakukan penetapan isu dan gagasan, penulis melakukan metode USG. Analisa USG ini adalah untuk menentukan prioritas permasalahan apa yang harus diselesaikan. Dari penetapan isu, ada 3 isu yang penulis angkat. Yang pertama adalah belum lengkapnya perangkat ajar, kemudian kurangnya jumlah dosen, kemudian ada beberapa fasilitas yang tidak berada dalam kondisi terbaik. Dari 3 penetapan isu tersebut, maka penulis menggunakan metode USG, dan dari hasil ini maka yang menjadi prioritas utama yaitu adalah belum lengkapnya perangkat ajar. Di dalam menentukan
penetapan isu dan gagasan, maka untuk menyelesaikan masalah tersebut, penulis menggunakan metode analisa, metode fishbone. Demikian presentasi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.